Apakah Persebaya Surabaya bot jodoh baru Alexandro di Super League? Bursa transfer jelang Super League 2025-2026 kembali memanas. Salah satu mesin gol paling tajam di kasta tertinggi sepak bola Indonesia, Alexandro Ferreira, resmi meninggalkan PSBS Biak. Penyerang asal Brasil itu menghabiskan 2 musim penuh bersama PSBS Biak dengan catatan impresif. Total 32 gol dari 53 pertandingan berhasil ia torehkan, menjadikannya top skor sekaligus pemain terbaik Liga musim lalu. Selama memperkuat PSBS, kontribusi Alexandro sangat signifikan dalam membawa klub bersaing di papan atas Liga. Bahkan nilai pasarnya kini disebut menyentuh angka 5,21 miliar berdasarkan performa dan produktivitasnya. 2 klub besar Super League, Persebaya Surabaya dan Persija Jakarta, dikabarkan juga tertarik dengan sang pemain. Keduanya disebut belum memenuhi kuota pemain asing untuk musim 2025-2026. Persebaya Surabaya disebut-sebut butuh tambahan kekuatan di lini depan. Saat ini Green Force baru mengandalkan Mihailo Perovic sebagai penyerang utama. Alexandro bisa jadi opsi tepat untuk menambah daya dobrak Persebaya Surabaya. Ia juga bisa dimainkan di sayap kanan maupun kiri karena memiliki kecepatan dan kelincahan seperti Bruno Moreira. Gaya bermain multiposisi Alexandro akan sangat membantu Persebaya Surabaya mengatasi kemungkinan absennya pemain inti. Terlebih, pelatih Persebaya Surabaya sedang mencari formula baru untuk menghadapi persaingan ketat Super League musim depan. Direktur Operasional Persebaya, Chandra Wahyudi, belum lama ini juga mengonfirmasi skuad mereka masih belum final. Ia menyebut komposisi pemain masih akan bertambah, tergantung dari kejelasan regulasi. Saya tegaskan, secara materi pemain ini masih belum 100%, karena kami juga masih menunggu kepastian regulasi, kata Direktur Operasional Persebaya, Chandra Wahyudi. Hal ini tentu membuka kemungkinan Alexandro merapat ke Persebaya Surabaya. Apalagi statusnya saat ini bebas transfer alias gratis, membuat klub tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk menebusnya. Kini, tinggal menunggu apakah Persebaya Surabaya atau Persija akan bergerak cepat untuk mengamankan tanda tangan Alexandro. Dengan kompetisi yang semakin ketat dan slot asing terbatas, siapa yang bisa mendapatkan Alexandro akan punya keunggulan tersendiri. Pertanyaannya sekarang, apakah Persebaya Surabaya dan Alexandro akan berjodoh di Super League 2025-2026? Satu hal yang pasti, nama Alexandro masih jadi komoditas panas di bursa transfer. Tinggal klub mana yang paling serius untuk memboyongnya dalam waktu dekat. Manajemen Persebaya siapkan rencana multi-years, mulai kontrak pemain jangka panjang, hingga pengelolaan stadion GBT. Persepakbolaan Indonesia sudah mulai ada titik terang. Hal itu karena sejumlah pembenahan mulai masif dilakukan. Hasilnya memang belum sempurna, tetapi mulai lebih terorganisir daripada tahun-tahun sebelumnya. Misalnya seperti yang telah dilakukan oleh I-League sebagai pengelola kompetisi liga di Indonesia. Dalam hal jadwal liga, sudah ditetapkan hingga beberapa tahun ke depan, sehingga klub-klub peserta lebih diuntungkan, termasuk Persebaya Surabaya. Secara garis besar, sepak bola Indonesia sudah mulai ada titik terang. Misalnya, pengelolaan liga sudah lebih baik, di mana PT LIB telah membuat jadwal liga hingga sekitar 3-4 tahun ke depan. Federasi, PSSI juga membenahi sepak bola Indonesia secara masif, sehingga kami di manajemen bisa lebih mudah membuat perencanaan ke depannya bagi Persebaya, kata Direktur Operasional Persebaya Surabaya, Chandra Wahyudi. Ia menilai dengan adanya perencanaan liga yang lebih terorganisir, pihaknya bisa melakukan langkah-langkah strategis secara jangka panjang bagi Persebaya, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya yang cenderung dadakan dan bersifat jangka pendek. Beberapa di antaranya adalah misalnya dari segi bisnis, kita bisa menyepakati kerjasama dengan partner-partner kita secara multi-years. Jadi iklan-iklan Persebaya sudah kita ikat hingga sekitar tahun 2027. Dan visi misi kita, keuangan Persebaya bisa lebih kuat lagi, imbuhnya.
Selain itu, dari segi teknis di lapangan, manajemen juga bisa mengontrak pemain secara multi-years karena jadwal liga sudah ditetapkan hingga beberapa tahun ke depan. Di samping kerja sama iklan dan kontrak pemain multi-years untuk rencana jangka panjang, tim berjuluk Green Force ini juga berencana mengelola stadion GBT, meskipun belum diketahui bagaimana konsepnya. Hal itu karena sampai saat ini kepemilikan stadion GBT masih dipegang oleh Pemkot Surabaya dan Persebaya belum mengelola secara penuh. Meski begitu, support Pemkot Surabaya sejauh ini cukup memuaskan. Bajul Ijo belum punya bas Persebaya hingga musim 2025-2026. Ini klarifikasi CEO Azrul Ananda. CEO Persebaya Surabaya, Azrul Ananda, memberi penjelasan terkait pihaknya yang hingga memasuki musim 2025-2026 belum memiliki bas pribadi. Tentu, ini berbeda dengan tim-tim kontestan Super League lain yang juga berasal dari Jawa Timur, Arema FC, dan Madura United yang sudah sejak lama memiliki bas Persebaya pribadi. Ini soal sudut pandang. Saya nggak menganggap bus Persebaya itu penting, karena kita tinggal di negara kepulauan, berbeda dengan di Eropa negara kecil-kecil, kata Azrul Ananda. Jika Persebaya memaksakan membeli bus, besar kemungkinan hanya akan dimanfaatkan saat sesi latihan, di mana sejak musim ini, semua aktivitas Persebaya terpusat di Stadion Gelora Bung Tomo. Saya lebih bangga pemain-pemain saya punya mobil, punya kendaraan bagus, datang ke latihan daripada harus jemput pakai bus, terangnya. Azrul sempat mencontohkan kebanggaannya soal pemain memiliki kendaraan dari cerita Andika Ramadhani, salah satu kiper Persebaya yang diorbitkan dari tim Persebaya Junior. Berkat kerja keras, Andika Ramadhani dipromosikan ke tim senior Persebaya. Baru setahun menjadi pemain inti di Persebaya, dia bisa beli mobil, kan saya bangga. Daripada beli bus, saya lebih bangga pemain saya punya kendaraan semua, pungkasnya. Bruno Moreira ungkap, Persebaya punya pemain hebat musim ini. Dominasi pemain asing asal Balkan di skuad Persebaya Surabaya tidak berpengaruh pada cara berkomunikasi dalam tim, khususnya dengan pemain-pemain asing lainnya dalam skuad Green Force. Menurut Bruno Moreira, kehadiran pemain asal Balkan memberi warna baru bagi tim. Meskipun berbeda kultur dan kebiasaan, kapten tim Persebaya itu menuturkan bahwa pemain-pemain asal Balkan di tim sudah beradaptasi dengan baik. Dari 5 pemain Balkan, 3 diantaranya sudah pernah bermain di Indonesia, yaitu Dim Dimov, Risto Mitrevski, dan Dejan Tumbas. Sementara itu, Milos Rajkovic sudah paham soal sepak bola Asia Tenggara karena pernah bermain di Malaysia Super League. Yang fresh hanya Mihailo Perovic. Tapi menurut Bruno, adaptasi semua pemain, khususnya pemain asal Balkan, tidak ada masalah. Sangat mudah juga menyatukan chemistry dengan mereka. Semua yang kami butuhkan menjadi tim yang solid sangat terpenuhi, ujarnya. Kehadiran pelatih baru Eduardo Perez juga menurutnya makin memperkuat tim. Pelatih asal Spanyol itu bisa menyatukan semua karakter yang ada dalam tim. Persebaya juga punya pemain-pemain hebat musim ini, paparnya. Bruno menuturkan, persiapan jelang kick-off Super League sangat bagus. Dia menambahkan bahwa Persebaya sudah menjalani masa pramusim dengan luar biasa. Semoga kami bisa mendapatkan musim yang baik ketika kompetisi dimulai, harapnya.